terima kasih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ibu-ibu pada hari ini sudah berhadir dalam rangka pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 di Desa Payung Gadang. Jadi ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ya. Nah, di sini kita akan membahas sesi 1, jadi yang berhubungan dengan mengelola keuangan keluarga. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau seandainya aku tanya ke ibu-ibu, ya, pasti jawabannya ya. Kalau mau tanya, apakah ibu-ibu mengalami masalah keuangan di rumah tangga? Ada yang ada? Bermasalah ya. Tidak ada orang yang mulus-mulus keuangannya. Sekalipun dia kaya, tetap kalau ditanya dia bermasalah. Ya? Nah, jadi kalau berbicara uang itu tidak pernah cukup. Dalam materi pengelolaan keuangan ini ada 3 sesi atau ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Ya, jadi ibu-ibu harus hadir atau harus ikut ke 3 sesi ibu. Kalau ketinggal 1 sesi, jadi ketinggalan materi itu. Jadi materi yang akan kita bahas itu adalah mengelola keuangan keluarga yang akan kita bahas itu ya. Untuk yang bulan mengko itu cermat meminjam dan menabung. Bagaimana menjadi orang Jepang? Orang Jepang itu kan kalau apa-apa sedikit, hai, angka 5. Angka 3. Langkah selanjutnya memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Cakap tentang pembukaan ya. Jadi ke ibu-ibu kita akan menonton film ya yang berhubungan dengan penyusunan anggaran. Mau ibu nonton film ah? Mau. Nah, jadi Ibu ada uang? Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh Pak, Ibu benar-benar tidak punya uang. Aduh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Setelah menonton film Teko, apa yang bisa kita simpulkan dari cerita film Teko? Apa Teko itu? Itu Teko Ibu Lili ya, Ibu Lili dan anak-anaknya ada si Agus, ada Ika, ayah Ali, Rusli ya. Nah, jadi di situ dicerita dalam film itu, ini selalu kehabisan kepiang baru nak cerita lagi kepiang. Dan kebutuhan banyak. Nah, artinya ibu itu tidak punya pengaturan pengelolaan keuangan yang jaleh, yang baik ya. 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan 30 hari ya. Sebulan itu kan sampai minggu. Nah, jadi itu rumusnya ya. Berarti sebulan. Ya, 45 kan penghasilan sehari untuk minggu. Kalau tak bulan tapi 20-an. Coba kakak kalian ya. Berarti Pak Rusli dulu gue, Pak Rusli. Jangan lupa gajo, kali ampe hari. Kali ampe. Kali dulu. Kali yang senang. Nah, kali ampe hari, ampe 2 hari ya. Kemudian kali apa nih? Minggu. Kali. Kali apa nih? 4 minggu. Kali ampe minggu. Kali. Kali ampe minggu. Sama dengan berapa? Coba ibu kalian 30 kali ampe 30-an. Kemudian
Ada yang mau tes? Yang bini pula, Ibu Lili. Ada yang mau tes ni? Ada yang mau tahu? Dah. Yang batu dia nampak nampak. Ini menjual sayur, sehari 5.000 dalam seminggu 3 kali. 3 kali penghasilannya sampai 5. Bini pula. Ibu Lili. Ibu Lili penghasilannya cakap berapa? 5.000. Dah sehari penghasilannya. Tapi penghasilannya. Ya, pakai aja Pak ini. Tapi tu. 3 kali. Kali berapa ni? 4 minggu. 4 minggu. Berapa kali ya? Penghasilan sampai 5.000. Kali sampai minggu. Berapa? 180 ha? 80. Ibu-ibu mengerti kau kan dari mana datang 180 ha? Ada 2 hari. Kali 4 minggu. Karena sebulan tu 4 minggu ya. Berarti lah mengerti ibu-ibu kan? Jadi cuba ditotalkan berapa penghasilan laki sama anak berapa total cuba. Anak matu 60. Anak mati 60. Cuba dimana juga? Ada kan? Nanti 60. Anak matu 60. 62. Dalam sebulan. Okey, nanti 60,000 ya. Dah. Tepuk salut untuk Kak Inah. Tepuk salut. Salut. Lili memiliki 3 orang anak. Dewi duduk di kelas 1 SMP, Agus duduk di kelas 2 SD, dan Ita umur 3 tahun dan belum sekolah. Dewi dan Agus bersekolah setiap hari Senin sampai Sabtu dengan berjalan kaki, dan mereka selalu makan siang di rumah. Pengeluaran keluarga Ibu Lili untuk keperluan anak-anak adalah A. Uang jajan Dewi 3.000 per hari, uang jajan Agus 2.000 per hari. C. Susu untuk Ita Dewi di sekolah 5.000 per bulan. Hari ini Agus minta dibelikan tas sekolah baru seperti yang dimiliki teman-temannya seharga 50.000. Padahal tas sekolahnya sekarang masih bagus. Ibu Lili ni punya anak 3 orang. Yang seorang SMP. Yang seorang SD. Yang seorang lagi bantang balita 3 tahun. Jadi kan kebutuhannya beda loh. Kemudian Dewi dan Agus sekolah biasa dari sini sampai Sabtu sekolah. Kapan jajan loh. Jadi karena seorang SMP, seorang SD, jadi kan jajannya beda. Jadi Dewi jajannya 3.000 sehari, Agus 2.000 sehari. Kemudian yang anak balita jatuh, dia susu kebutuhannya. Jadi susu itu tidak jatuh 20.000 sebulan. Jadi berarti sebulan 20.000, setiap bulan 20.000 ya. Kemudian hari itu Agus minta balita baru pula. Sedangkan tas minta tas baru. Ibu-ibu, berapakah pengeluaran Ibu Lili untuk keperluan anak dalam sebulan? Bisa nggak yang mau menuliskan? Dirincikan kalau anak Dewi butuhnya sekian, dan sekian. Dikali 6 hari dalam seminggu. Dewi berarti dia 3.000 je kan? 3.000 kali 6 hari sekolah. Ni kali 6 hari, ni 6 hari sekolah. Kali sampai minggu. Ya, sampai minggu sebulan masuk ya. Sama dengan berarti berapa jumlah Dewi, kebutuhan Dewi sebulan? 3 kali 6 8 balik. 8 balik kali 4 berapa? 72.000. Kemudian kali 6 hari. Kali 6 hari kali 4 minggu. Bagus. Dewi dulu. Berapa ibu sebulan? Lah, berarti itu pengeluarannya ya. Lah duduk. Salut. Keluarga Ibu Lili adalah 1 gelas sayur dan lauk pauk 15.000 sehari. Ya. 2 listrik 20.000 per bulan. 3 pulsa telepon untuk Pak Rusli 20.000 per bulan. 4 perlengkapan mandi keluarga serta sabun cuci 25 per bulan. 5 rokok Pak Rusli 2.000 per hari. Tenaganya sebesar 200.000. 200.000. Yang harus dites selama 20 minggu. Dia juga mengikuti 2 arisan untuk memenuhi kewajiban ini. Ibu Lili harus membayar
cicilan utang LP 10.000 per bulan. Arisan kelompok Tani. LP 5.000 per minggu. Arisan PKK LP 10.000 per bulan. Nah. Pendapat pengeluaran keluarga ibu untuk membayar utang dan arisan. Itu penghasilannya 60.000. Sedangkan pengeluaran cakap tak banyak itu. Kira-kira cukup nak. Ada cukup ya. Jadi bagaimana mengelola keuangan rumah tangga? Cuba kita lihat itu pendapatan yang kita tulis susu nikah dan segala macam, arisan dan segala macam. Ya, kalau dimasukkan siko satu cuba ibu lihat di siko total 840.000. Sedang penghasilan ini cakap 660. Jadi kurang berapa kepiang kalau dipatuhi satu ya? Kurang kepiang saya 30.000 ya. Jadi bagaimana untuk selanjutnya supaya kepiang cukup dan pengeluaran seimbang ya? Bagaimana nanti akan dilanjutkan oleh